Hai Mindful People, kali ini kita akan ngobrolin topik yang super penting tapi sering banget kita lupakan, yaitu tentang kekuatan pikiran kita. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri, baik atau buruk, itu punya dampak yang besar banget sama hidupmu sendiri. Jadi penting banget buat kamu sadar dan hati-hati dengan pikiran-pikiran yang kamu miliki. Yuk kita bahas kenapa pikiran itu bisa jadi senjata ampuh yang bisa bantu kamu sukses atau malah jadi batu sandungan yang bikin kamu nggak maju-maju. Yang pertama, pikiranmu adalah cerminan dirimu. Kamu harus sadar bahwa pikiran kamu itu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan sehari-hari tentang dirimu bisa membentuk bagaimana kamu melihat dunia. Kemudian bagaimana kamu berperilaku dan bahkan bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Kalau kamu sering berpikir negatif tentang diri sendiri, seperti merasa nggak cukup pintar, nggak cukup menarik, atau nggak cukup baik, lama-lama pikiran itu akan meresap dan jadi kenyataan. Kamu mungkin mulai meragukan kemampuanmu, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan takut buat mencoba hal-hal baru. Dan akhirnya pikiran negatif itu bisa jadi beban yang bikin langkah kamu jadi berat. Nah yang kedua, pikiran positif hasilnya juga positif. Sebaliknya, kalau kamu membiasakan diri buat berpikir positif, hasilnya juga bakal positif. Percaya nggak? Kalau kamu mulai menghargai diri sendiri, kemudian melihat potensi yang kamu punya, dan fokus pada hal-hal baik, hidup kamu bakal terasa lebih ringan dan penuh energi positif. Karena pikiran positif bisa bikin kamu jadi lebih berani ambil risiko, lebih percaya diri dan lebih optimis menghadapi tantangan. Misalnya, kalau kamu berpikir, aku bisa belajar ini walaupun sulit. Percaya deh, kamu bakal punya semangat lebih buat terus mencoba dan belajar, daripada langsung nyerah. Jadi istilahnya, pikiran yang positif ini bisa jadi bahan bakar yang bikin kamu untuk terus maju. Dan yang ketiga, waspadai self-talk negatif. Masalahnya, kadang kamu nggak sadar kalau kamu sering banget ngomong negatif ke diri sendiri. Misalnya saat kamu melakukan kesalahan kecil, kamu mungkin langsung bilang ke diri sendiri, seperti, duh aku bodoh banget sih, atau kenapa aku selalu gagal, atau bisa juga, kok nggak maju-maju woi, kok aku salahnya itu terus sih. Nah, sadar nggak? Padahal self negatif bisa bikin kamu kehilangan kepercayaan diri dan malah bikin kamu terjebak dalam siklus pikiran negatif. Coba deh mulai sekarang sadari self-talk kamu. Kalau kamu nangkap ada pikiran negatif yang muncul, kamu coba ganti aja dengan sesuatu yang lebih positif dan membangun. Aku bisa belajar dari kesalahan ini, atau aku akan coba lagi sampai berhasil. Nah yang keempat, latihan mengelola pikiran. Mengelola pikiran itu memang butuh latihan, tapi hasilnya bakal luar biasa buat hidup kamu. Mulai dari hal-hal kecil seperti setiap pagi bilang ke diri sendiri, hari ini aku akan melakukan yang terbaik, atau aku bangga dengan apa yang udah aku capai. Dan teman-teman, mungkin ini terdengar sederhana ya, tapi affirmation positif kayak gini bisa ngasih dampak besar buat mood dan energi kamu sepanjang hari. Dan juga saran aku, coba luangkan waktu buat nulis jurnal, dan di situ kamu bisa luahkan seluruh pikiran kamu. Karena ini bisa bantu kamu lebih sadar dengan pikiran-pikiran yang muncul, dan kamu bisa lebih mudah memilah mana yang positif dan mana yang perlu diubah. Ingat, kamu punya kendali penuh atas pikiran kamu. Jadi gunakan kekuatan itu buat hal-hal yang lebih baik. Dan yang kelima, lingkungan dan pikiran. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh besar ke pikiran kamu. Kalau kamu sering berada di lingkungan yang negatif, orang-orang yang suka mengkritik atau pesimis, itu bisa mempengaruhi cara kamu berpikir tentang diri sendiri. Coba deh, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Seperti contohnya teman-teman yang selalu ngasih semangat, keluarga yang selalu percaya sama kamu, atau mentor yang bisa kasih insight positif. Karena lingkungan yang positif bakal bantu kamu untuk lebih mudah mempertahankan pikiran yang sehat dan membangun. Dan kemudian yang terakhir adalah terima diri sendiri apa adanya. Yang gak kalah penting adalah belajar buat menerima diri sendiri apa adanya. Kita semua punya kekurangan, dan itu normal banget. Daripada terus-terusan
fokus sama kekurangan diri sendiri. Coba deh fokus pada kelebihan dan potensi yang kamu punya. Terima diri kamu dengan segala keunikan dan terus berusaha buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, pikiran negatif juga sering muncul karena kita terlalu keras menilai diri sendiri. Jadi saran aku, belajar buat lebih lembut dan penuh kasih ke diri sendiri mulai dari sekarang. Jadi, itulah kenapa penting banget buat hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang kamu pikirkan tentang diri sendiri punya dampak yang sangat besar dalam hidup kamu. Oke, kesimpulannya, jadi pastikan kamu punya pikiran yang positif dan membangun, dan latihan buat mengelola pikiran, kemudian sadari self-talk kamu, dan juga kelilingi diri dengan orang-orang positif, dan yang terakhir, terima dirimu apa adanya. Well, aku Gita, kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu juga punya tips yang lain, atau pengalaman tentang mengelola pikiran, yuk share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dan ingat, pikiran kamu adalah kunci, jadi gunakan dengan bijak. Bye-bye, see you next time.